warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memulai materi hari ini di materi Bahasa Indonesia. Nah, materinya ya adalah menentukan masalah dan ide pokok paragraf. Ya. Nah, masalah adalah kita ke masalah dulu. Yang dimaksud dengan masalah di dalam paragraf itu adalah persoalan yang diangkat di dalam sebuah tulisan. Nah, jadi kata kuncinya adalah tentang apa nih masalah ini. Jadi yang harus dicari ketika mencari masalah di dalam paragraf itu adalah dengan cara mendapatkan ide secara umum di dalam satu paragraf itu ya. Jadi tidak masing-masing kalimat. Ini ada sebuah contoh. Oke, miris berdasarkan penelitian, riset maupun studi selalu menempatkan membaca dan menulis di Indonesia sebagai negeri yang termarginalkan. Bahkan ada yang lebih menyakitkan lagi, sebuah negeri, nih dalam kurung, yang sebenarnya yang sebagian orang tak tahu entah di belahan mana karena jarang terdengar namanya. Namanya Botswana menjadi satu-satunya negara yang ada di bawah Indonesia dalam urusan membaca. Ini ironis, di saat negara butuh manusia berkarakter dan sanggup menjawab tantangan zaman, tapi negeri 1000 pulau ini justru jauh tertinggal. Nah, ini ketika kita disuruh mencari masalah teks, nah ya dengan cara menentukan tentang apa sih ini teks ini gitu. Nah, ini kita tidak perlu melihat masing-masing misalnya ini di awal atau di akhir, tapi secara umum tentang apa ini. Nah, secara umum kalau dari masalah berarti Indonesia menjadi negara terbelakang dalam hal membaca. Ini secara umum ya. Ini masalah yang ada di dalam teks ini. Kita lanjutkan. Setelah menemukan masalah di dalam teks, tadi kita membahas ide pokok ya. Bagaimana dengan ide pokok? Kita lihat. Kalau ide pokok itu semua sudah paham, yaitu gagasan atau ide atau pokok pembahasan paragraf. Nah, biasanya di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Nah, ide pokok ini pasti tertuang pada kalimat utama. Misalnya kalimat utamanya ada di awal, berarti ide pokoknya ada di awal. Idenya tentang apa? Kalau kalimat utama itu kan kalimat utuhnya ya, dari awal sampai akhir utuh, itu kalimat utama. Tapi kalau ide pokoknya itu ya apa? Nah, tentang apa di kalimat utama, berarti itu ide pokok. Bisa di awal atau di akhir. Misalnya kalau kalimat utamanya ada di akhir, berarti ide pokoknya juga ada di akhir. Kalimat utama atau tertuangnya ide pokok ini dijelaskan oleh gagasan-gagasan di bawahnya atau gagasan penjelas. Jadi kita akan mudah menemukan gagasan utama dengan cara membaca dulu kalimat-kalimat di tengahnya. Jika kalimat di tengahnya itu mengarah ke penjelasan untuk kalimat awal, berarti gagasan utamanya ada di awal. Tapi kalau misalnya gagasan-gagasan utamanya ini mendapat simpulan pada akhir paragraf, berarti itu gagasan utamanya ada di akhir. Sebetulnya kunci-kunci untuk mencari gagasan utama itu banyak. Kalau dia di akhir, pasti kalimat itu berisi kesimpulan ya. Paragraf itu pasti berisi kesimpulan. Misalnya ada kata-kata kunci, jadi oleh karena itu, sehingga akibatnya pada akhirnya. Nah, itu gagasan-gagasan itu pasti itu gagasan utamanya ada di akhir. Karena kalimat-kalimat sebelumnya disimpulkan di akhir. Berarti itu induktif, itu kata kuncinya ya. Tapi kalau ide pokoknya ada di awal, berarti gagasan-gagasan penjelasnya itu mengarah ke kalimat awal. Bisa alasan, contoh, dan seterusnya ya. Bisa misalnya penggolongan, ke proses. Nah, ini biasanya gagasan utamanya ada di awal. Kecuali kalau gagasan utama di awal ditegaskan kembali di akhir, berarti itu campuran gitu ya. Nah, ini kita lihat. Oke, sebelum ke contoh, ini ide pokoknya ada beberapa di sini. Yang pertama deduktif, kemudian induktif,
deduktif di awal, kalau induktif di akhir. Campuran berarti awal dan akhir. Ada juga yang ineraktif. Kalau ineraktif itu berarti ada di tengah ya, tapi saya kasih apostrof di sini karena ini tidak dibahas karena memang jarang. Dan terakhir adalah deskriptif atau naratif. Kita lihat contohnya langsung. Di sini ada gagasan utama yang ada di awal atau deduktif. Kegiatan literasi, baca dan tulis akan membawa sebuah generasi yang mempunyai kesadaran dalam hal memandang dunia luas dan memandang dirinya sendiri. Nah, kalimat yang kedua ini menjelaskan kalimat pertama ya. Bangsa yang memiliki kecerdasan baca tulis ini mengarah kedua. Sanggup mengembangkan pemahaman ini juga mengarah ke kalimat pertama. Di sini tidak ada menyimpulkan. Gagasan-gagasan berikutnya merupakan penjelasan dari gagasan utama. Ya, di sini kecerdasan literasi baca tulis ini mengarah ke kalimat yang pertama. Nah, ini salah satu contoh gagasan deduktif atau ide pokoknya ada di awal. Dari kegiatan sampai introspeksi ini adalah kalimat utama. Nah, kalau ditanya apa ide pokoknya? Nah, ide dari sini disimpulkan apa? Diringkas ya. Kegiatan literasi membawa generasi yang sadar dalam memandang dunia luas misalnya dan memandang dunia sendiri. Inti dari ini saja nih, dari kalimat utama itu yang dinamakan dengan ide pokok. Kita lanjutkan ke contoh kalimat yang berikut. Nah, ini ada kalimat induktif. Jumlah wisatawan di Bogor terus meningkat tiap tahunnya menurut Badan Pusat Statistik Kota Bogor. Jumlah kunjungan ke objek wisata 2012 menjadi sekian orang. Jumlah itu meningkat tahun 2013 mencapai sekian orang. Terus meningkat tahun berikutnya 2014 mencapai. Ini seperti deduktif ya. Kalimat-kalimat ini seperti penjelasan dari kalimat yang pertama yaitu jumlah wisatawan Bogor terus meningkat tiap tahun. Akan tetapi di sini ada kalimat terakhir yang lebih tinggi posisinya. Hal ini menunjukkan bahwa, jadi ini mengarah ke induktif. Hal ini menunjukkan bahwa tempat wisata di Bogor sangat menarik untuk dijadikan tempat berlibur dan memiliki potensi yang besar. Jadi kita mencari yang paling tinggi derajatnya untuk ide pokok itu. Berarti ini induktif. Oke, kita lanjutkan lagi. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya ya di video yang lain. Contoh soal. Kemudian campuran. Nah, kalau campuran itu berarti gagasan utama yang ada di awal dijelaskan kembali di akhir. Meskipun kalimatnya tidak sama, tapi campuran itu di kalimat akhirnya itu menegaskan kembali dengan redaksi yang sedikit berbeda, tidak apa-apa, tapi intinya sama. Tegasnya, ini ada kata-kata ini, tegasnya hanya generasi yang memiliki isi kepala dengan ide yang diilhami dari bacaan yang sanggup menjajal keuntungan dan seluk-beluk industri era 40 deklarasi di kita. Kita lanjutkan lagi. Langsung ke deskriptif. Kalau deskriptif itu naratif, berarti semua kalimat yang ada di dalam paragraf itu posisinya sama. Posisinya penting. Tidak ada gagasan awal, tidak ada gagasan akhir. Nah, ini deskriptif. Naratif berarti biasanya di dalam sebuah cerita ya, semuanya penting. Kita lihat angin berlisir lirih, aroma kebimbangan menghempas dari sepasang manusia yang sedang duduk di beranda depan yang mulai sepi dan seterusnya. Ini semuanya penting posisinya. Tuh, jadi gagasan utamanya ada di semua tempat. Menggambarkan, mendeskripsikan atau menceritakan berarti itu gagasan utamanya ada di semua tempat di dalam paragraf tersebut. Nah, itu materi kita hari ini berkaitan dengan gagasan utama. Terima kasih. Semoga materi kita hari ini bermanfaat. Nanti kita lihat contoh-contoh soalnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.